Oke, bisa kita mulai ya, teman-teman kalian ya. Baik, sebelum dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari, apa yang kita upayakan pada pagi hari ini mendatangkan manfaat bagi kita semua, dan kita selalu diberi kemudahan dan selalu diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waqina Rabbi zidni ilman warzuqni ilma. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Baik, saudara sekalian, hari ini kita lanjutkan ya. Kita akan melanjutkan materi kita tentang queue ya. Queue itu apa? Queue itu adalah antrian ya, antrian. Namun sebelum itu saya persilahkan Anda untuk bertanya dari materi kemarin, materi yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Sambil kita menunggu ya, semua yang belum on cam, silakan kameranya dinyalakan ya, silakan di on kan semua. Saya beri waktu Anda sekitar 10 menit ya, untuk mencoba untuk mereview kembali materi yang kemarin yang sudah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu. Oke, nanti sambil kita melanjutkan materi yang akan saya sampaikan. Ya, silahkan Anda pelajari kembali atau Anda membuat pertanyaan-pertanyaan ya yang bisa kita bicarakan. Ya, sekitar 10 menit ya sudah saya, tidak perlu terlalu lama. Nanti boleh Anda tulis di chat, boleh juga disampaikan secara langsung. Oke, silahkan. Kembali bagi yang belum menyalakan videonya, silakan dinyalakan terlebih dahulu. Bagaimana? Apa sudah nemu pertanyaan atau permasalahan yang ingin didiskusikan? Silakan aja. Silakan diaktifkan semua kameranya kembali. Ya, saudara sekalian, kenapa kalau setiap kali tatap muka secara online ya, saya menuntut, utamanya saya pribadi menuntut Anda untuk bisa tampil secara on cam ya. Karena ya pertama saya masih belum pernah tatap muka dengan Anda baik secara offline maupun ya secara langsung begitu. Karena ada pandemi seperti ini, saya juga perlu untuk tahu, pertama perlu juga untuk mengenal Anda seperti apa di angkatan ini ya. Yang kedua, bagi saya interaksi 100% penting ya saudara sekalian ya. Interaksi tatap muka itu sangat penting sekali. Ya karena sekarang kita dibatasi oleh online ya mau nggak mau ya saya harus maksimalkan fasilitas online ini. Seperti itu ya. Jadi ya dengan keterbatasan ini saya minta
Anda bisa online semua, on cam ya. Ya. Terutama yang cowok-cowok ini, biasanya ini yang cowok-cowok ini kalau kuliah nggak mandi dulu, nggak potong rambut ya. Itu perlu dirapikan, yang rambut-rambutnya itu yang panjang itu perlu dirapikan. Coba kalau kuliah tatap muka ya, langsung pasti Anda langsung kena razia itu oleh tim kedisiplinan. Pasti sudah. Baju juga begitu ya. Baju nggak boleh pakai ke kampus itu pakai kaos oblong, nggak boleh itu, sama sekali nggak boleh. Nah, kalau sekarang Anda masih kuliah online, Anda pakai kaos oblong. Bangun tidur ya, langsung nyalakan komputer, nah, nggak bisa, ya, masih bisa main-main itu sekarang. Tuh, ya maka tolong nyalakan semua, aktifkan semua. Ya. Mungkin ada yang pakai celana pendek, nah, pakai celana pendek. Nah itu, Anda kalau ujian ya, ujian online seperti ini, kakak-kakak tingkat itu kita suruh berdiri dulu, Anda dengan sikap sempurna muter dulu. Oh pakai apa? Pakai celana pendek apa pakai sarung gitu ya. Meskipun ujian secara online, ini kita rekam. Ini pun pertemuan hari ini kita rekam. Jadi penampilannya siapa yang belum siap gitu. Nah ini nampak semua di sini. Apalagi karena kita kuliah di Poltek ya. Kita tidak seperti kuliah waktu di apa ya, kita tidak seperti sekolah waktu di SMA dulu. Jadi kerapian penting. Kerapian itu menunjukkan kesiapan Anda dalam menerima ilmu. Ya. Oke, bagi yang belum menyalakan, ini saya curiga ini apakah Anda sudah hadir atau cuma komputernya aja yang nyala, orangnya tidur di belakang. Ya, silakan dinyalakan semua. Pernah ini ya, pernah kejadian ini saya biarkan kameranya mati terus. Kemudian saya, kebiasaan saya ya, Anda saya kasih tahu, saya suka bertanya acak ya, untuk melihat memastikan bahwa Anda itu konsen apa enggak dengan apa yang saya jelaskan. Nah, pernah dalam satu pertemuan langsung saya tanya yang bersangkutan yang videonya mati. Ternyata benar dugaan saya, baru bangun dia. Baru bangun dari apa yang saya inikan. Nah, itu kan namanya kan bertepuk sebelah tangan ya saudara-saudara ya. Kita di sini sudah capek-capek apalagi bulan puasa. Nah, sampai di sana tidur, ibadah ya. Ibadah. Tidur kan ibadah kalau bulan puasa. Ya, ini siapa ini? Mas Wian. Ini belum menyalakan videonya. Mbak Cindy. Mbak Sofia. Ya, ini juga belum nih. Ayo silakan semua yang belum dinyalakan. Mbak Winda. Mana Mbak Winda ini juga belum. Kan semua sudah dapat kuota dari Mendikbud. Jadi nggak ada alasan nggak ada kuota ya. Tolong semua videonya dinyalakan. Itu kuota itu bukan untuk dihemat-hemat ya saudara-saudara ya. Digunakan untuk belajar, itu memang kuotanya kuota belajar. Leo, Mas Leo. Nah, belum dinyalakan Mas Leo. Mbak Safriza. Sorry. Izin masuk Pak. Ya. Saya pakai 2 device soalnya kamera laptopnya bermasalah jadi pakai HP yang juga. Itu yang ditanyakan kakak tingkat juga seperti itu Mas ya. Saya tak kasih tahu ya Mas ya. Gimana? Mas? Ya. Mas apa tadi? Leo Pak. Mas Leo, ya. Sampai browsing ya, sampai lihat di YouTube bagaimana cara menggunakan HP Android sebagai webcam. Banyak banget di situ ya. Jadi ya, webcam itu tidak hanya mengandalkan HP. Itu anak IT harus bisa itu. Ya. Kalau misalkan enggak, itu ada 2 cara. Jadi gini,
Kalau kameranya webcamnya rusak, laptopnya rusak, itu nggak ada alasan ya. Nanti ya, tolong saya kasih tahu caranya. Pertama, Anda pakai webcam eksternal, harganya nggak mahal. 50.000 harganya. Harganya 50.000, beli di online shop banyak. Nggak usah pakai yang resolusi 1080, pakai yang 720 itu sudah bisa. Kalau yang pakai 1080 itu 100.000 sekian. Sebenarnya anak TIFF itu nggak kemahalan harga segitu. Apalagi kalau cuma 50.000. Ya, beli yang eksternal. Tinggal dicolokkan di laptopnya pasti bisa. Banyak di all shop. Nah, terus itu kalau yang itu. Nah, sekarang kalau Anda nggak punya modal, Pak, nggak punya uang gitu ya. Tetap nggak punya uang, meskipun 50.000 nggak punya uang. Gimana? Anda bisa pakai gratisan. Caranya apa? HP-nya Anda itu, Android itu kan Android itu yang sekarang itu sudah canggih-canggih. Paling tidak itu sudah 12 megapiksel. Itu sudah bisa 1080 ya. Resolusinya sudah bisa 1080. Itu 5 megapiksel, bisa. Itu malah nggak bayar, Anda cuma pakai kabel data. Nah, itu nanti cari di YouTube caranya. Bagaimana mengkoneksikan HP Android untuk webcam, sehingga bisa Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Pakai aplikasi, yang namanya aplikasinya DroidCam, itu gratis. Tinggal Anda punya kabel data apa enggak. Kalau enggak ada, Anda beli kabel data. Yaitu kabel data itu cuma 30.000, saudara sekalian. Ya, murah banget. Kabel data itu 30.000. Yang 10.000 juga ada. Yang 10.000. Tapi cari yang kualitasnya agak bagus lah. 30.000. Atau yang orinya. Pasti kalau belinya itu ori, HP-nya itu sudah ada kabel datanya. Jadi itu nggak mengeluarkan uang lagi. Ya, begitu ya. Yes. Jadi nggak ada alasan untuk tidak on cam pakai HP. Kalau misalkan HP-nya yang itu dipakai, pakai HP lain yang lama-lama itu yang jadul-jadul, yang sekarang HP itu dijual sangat murah di loak-loakan itu, yang pokoknya kameranya bisa berfungsi, itu masih bisa. Ya, itu masih bisa. Jangankan pakai yang 4G, yang pakai 3G aja bisa. Pokoknya asal ada kameranya. Oh, nggak pakai sinyal, pakai kabel. Maksudnya nggak pakai kuota. Kalau yang nggak mau beli kabel masih bisa juga. Pengennya gratis, 100% gratis bisa. Pakai apa? WiFi. Jadi HP itu dihubungkan pakai WiFi, WiFi-nya langsung ke laptop. Gratis. Ya, cuman ngelek-ngelek sedikit. Itu ya Mas ya. Ini buat apalagi Anda di TIF ini, di jurusan TI, harus bisa teknologi yang seperti itu. Nanti kalah sama anak pertanian banyak yang bisa kayak gitu. Jadi nggak ada alasan kalau nggak ada kamera ya, nggak ada alasan. Nggak ada kamera Pak, nggak ada HP Pak, lah ini kok bisa kuliah? Tahu dari grup, lah kan punya HP berarti ya, gitu. Oke, ini siapa ini ya masih belum on ini. E4120205 ya, siapa yang nimnya E4120205? Wah, ini yang nggak bisa on ini jangan-jangan ditinggal ke pasar ini. HP-nya nyala tapi ditinggal ke pasar supaya biar kelihatan datang aja kuliahnya. Mbak Anissa,
Mbak Anissa Laila, Ya Pak, kenapa nggak dinyalakan, Mbak? sebentar Pak, masih betulin beresin kamar. Nah, itu ya. Nah, paling tadi bangun tidur itu. Mbak Cindy Octavia. Mbak Cindy. Nah, ini ke Indomaret ini orang ini. Mas Muhammad siapa itu? Mas Nur Hakiki. Ini saya yakin ya, Anda pasti juga belum kenal ini sama yang videonya mati-mati ini. Teman-teman satu angkatan. Paling juga nggak kenal. Sama-sama nggak kenal juga. Kan juga belum pernah ketemu. Oke, kita buka sekarang, kita mulai. Nanti saya review lagi yang belum on cam itu nanti saya tanya. Oke, sekarang kita membahas tentang Q. Ya, Q. Oke, kita membahas masih tentang data linear ya, Q. Q itu apa? Sorry, belum saya share ya screen-nya ya. Oke, saya share screen dulu. Oke, sudah kelihatan? Sudah nampak di sana? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Linear data struktur atau Q. Q itu apa artinya? Q itu antrian. Antrian itu apa? Nah, nanti kita lihat. Antrian itu, Anda pernah tahu orang antri? Tahu. Ya, Pak. kalau Anda yang suka naik kereta api, beli tiket, kalau beli tiket sekarang bisa online, nggak pakai antri. Apa ya? Kalau ATM, mau Pak. masuk, Indomaret, Pak. iya, kalau mau ATM. bayar. Berbelanja. Kalau belanja di Indomaret bayar itu juga pakai antrian kan ya. Terus parkir ya, kalau masuk ke tempat parkir kita itu masuk tempat parkir Portek kalau pagi itu hari Senin terutama itu kan banyak orang kan. Nah, itu antri masuknya. Masuknya antri. Nah, antrian itu berarti konsepnya apa? Antrian itu berarti yang pertama kali masuk itu diproses duluan. Ya. Anda yang pertama kali masuk ke gerbang parkir, diproses duluan, dikasih tuh tiket, dicatat nomor polisinya, gitu kan? Terus dikasih tiket. Oke, sebenarnya dicatat dulu nomornya. Setelah catat nomornya, kasih tiket, boleh masuk, boleh parkir. Kan seperti itu kalau di antrian konsepnya. Ya antri. Kalau di Indomaret ya antri. Misalkan ditotal dulu belanjanya berapa, diproses itu kan, diproses, dihitung, setelah itu bayar, bayarnya berapa, itu yang masuk pertama diproses duluan. Nah, konsep ini saudara-saudara sekalian
Konsep ini disebut konsep FIFO. First in, first out. Artinya yang pertama kali masuk itu ya nanti yang pertama kali keluar. Ya. Yang pertama kali masuk itu yang pertama kali keluar. Jadi nanti ada kondisi ada front. Front itu menunjuk pada elemen yang paling atas. Kalau ini nanti berbentuk tumpuan begitu, front gitu yang depan itu adalah atas. Nah, bawahnya itu rear. Ada elemen yang paling belakang, itu disebut rear. Nah, kalau datanya berupa array, masih ingat kemarin ya, konsep array satu dimensi. Nah, ini 46, 125, 8, 22, 17. Depannya ini, belakangnya ini. Nah, maaf, depannya ini 46. Yang paling belakang adalah 17. Jadi antriannya 46, 125, 8, 22, terus 17. Itu. Nah, keluarnya bagaimana? Ya ini tetap aja 125 keluarnya bagaimana? Ya 46 keluar dulu. 46. Setelah 46 keluar, tinggal ini 125, 8, 22, 17. Ya sudah, 46 keluar. Kalau mau dikeluarkan lagi 125, 8, 22, 17. Begitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kalau ada penambahan data, ada yang masuk lagi. Bagaimana masuknya? Masuknya lewat belakang. Ya, antrian kan gitu ya. Antrian gitu. Tapi kita lihat di sini. Contohnya di sini, pas elemennya adalah sama. Ini di atas 5. Ini 01. Jadi kan masih ada tempat 1 tambah 1. Nah, gitu. Kalau pakai array begitu. Begitu yang satu keluar, berarti kosong tempatnya itu bisa digeser, itu yang masuk. Gitu teman-teman. Nah, lewat. Nah, ini ilustrasi aja ini. Kelihatan ya? Kalau ilustrasi antriannya di parkiran kan begitu ya, mobil ya. Itu. Mobil yang mau parkir seperti itu. Yang pertama ini masuk dulu parkiran. Terus ini. Ya, seperti itu. Nah, ini frontnya. Yang di sini ini front. Yang ini adalah rear. Nah, itu keluarnya, ya, keluarnya. Karena keluar dia geser ke depan. Yang berikutnya menjadi front. Yang paling belakang jadi rear. Nah, kalau ada penambahan lagi, di belakang lagi dia. Seperti itu. Ya. Ini kelihatan kan animasinya jalan-jalan mobilnya ya. Kelihatan, Pak. Ya, seperti itu ceritanya. Nanti kalau ada lagi yang itu keluar, ya seperti itu lagi. Yang penting diketahui itu adalah peletakan front ya sama rear. Ketika ada tambahan data, nah dia harus digeser. Kalau rear-nya, front-nya harus berpindah.
Seperti itu. Jadi yang masuk anggotanya itu supaya biar tercatat. Oke, itu konsep antrian. Sekarang operasinya, operasi queue-nya apa saja? Operasi queue-nya itu ada NQ. Operasi penambahan elemen. Kemudian DQ itu meremove. Kalau meremove apa namanya? Meremove queue di mana? Sebelah mana? Paling depan. Depan. Terus get front, operasi pengaksesan elemen terdepan. Nah, kemudian get rear, operasi pengaksesan elemen paling belakang. Nah, ini kita add Q-nya atau NQ. Operasi penambahan elemen pada antrian dilakukan pada rear. Yang tadi ya contohnya yang di mobil itu ada, terus increment rear. Operasi DQ. Nah, DQ atau remove. Operasi penghapusan elemen, operasi penghapusan elemen pada antrian. Ini dilakukan di depan. Untuk array, nah, terjadi pergeseran elemen dari belakang ke depan, jadi digeser. Dilakukan pada front. Ya. Dan decrement rear. Kemudian operasi penambahan elemen pada antrian. Sorry. Ini sudah. Operasi get front. Pengambilan pengaksesan elemen yang paling depan. Jadi get front ini untuk mengambil alamat yang paling depan. Ya, elemen yang dituju oleh front. Kalau get rear, pengambilan pengaksesan elemen yang paling belakang. Elemen yang ditunjukkan oleh rear. Nah, ini penerapannya. Penerapan Q ada di mana? Digunakan untuk apa? Pertama, digunakan untuk mailbox dalam komunikasi antar proses. Yang kedua, untuk simulasi dan pemodelan. Misalnya simulasi sistem pengendali lalu lintas udara dalam memprediksi performansi. Ya. Simulasi dan pemodeling, simulasi dan modeling lalu lintas udara. Sebenarnya bukan untuk lalu lintas udara aja ya. Ini untuk lalu lintas darat pun bisa dimodelkan. Pemodelan jalur kemacetan misalkan seperti itu bisa. Untuk memprediksi jalur kemacetan. Kemudian waiting line pada sistem operasi ya, ini di mata kuliah sistem operasi. Nggak usah jelaskan ini, nanti terlalu jauh menyimpang. Sekarang bagaimana kalau Q itu diterapkan di dalam circular array? Mampu melakukan proses penghapusan elemen, Anda melakukan pergeseran. Nah, aturan circular array-nya, proses penghapusan dilakukan dengan cara nilai depan atau front ditambah 1. Ya. Nah, jadi kan ada indeks ya. Indeksnya diawali dari 0. 0, 1, sampai N, misalkan begitu. Nah, cara penghapusannya, indeksnya digeser.
Jadi ditambah 1. Depan itu indeksnya ditambah 1. Proses penambahan elemen sama dengan Q linear array, yaitu nilai belakang ditambah 1. Nanti yang belakang, array yang belakang ditambah dengan 1 baru diisi. Ya, seperti itu. Jadi itu prinsipnya geser. Geser-geser. Untuk pergeserannya adalah merubah ini, indeks. Jika depan sama dengan max, dan ada elemen yang akan dihapus, maka nilai depan sama dengan 1. Nah, ini ya. Jika belakang sama dengan max dan depan tidak 1, maka jika ada elemen yang akan ditambahkan, maka nilai belakangnya sama dengan 1. Ini berarti kalau kosong. Kosong mau ditambah 1 elemen, itu ini. Kemudian yang terakhir, jika hanya tinggal 1 elemen di Q depan, maka Q itu depan sama dengan belakang dan akan dihapus, maka depan diisi 0 dan belakang diisi dengan 0. Jadi kosong ya, ini dikosongkan. Oke, seperti itu saudara ya. Nah, ini ilustrasi gambaran dari circular array. Kalau array itu melingkar. 5, 6, 7, 9. Ya, 5, 6, 7, 9. 5, 6, 7, 9 itu kosong. Ya, ini seperti ini ya. Depannya 1. 1, 2, 3, 4. Ini indeksnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di indeks 5 ini enggak ada datanya, kosong. Nah, ini Anda bisa telusuri nanti. Proses circular array. Nah, ini inisialisasinya. Depan sama dengan 0, belakang sama dengan 0. Ini atasnya ini indeks ya. Indeks. NQABE. Nanti, sorry. Ini ABC ini mestinya ya. NQ. Masukkan nilai ABC. Ini salah ya, saudara sekalian ya. Tolong dilihat ya. Ini salah ini. Ini C ini mestinya. Ya. Tolong perhatikan semua ini C. Terus kemudian ada perintah ketiga. DQ menghasilkan nilai A. DQ apa? Menghapus kan ya? Menghapus. Menghapus berarti yang dihapus adalah di awal. A-nya yang hilang. DQA, berarti ini hilang. Maka depannya sama dengan 2, belakangnya sama dengan 3. Ya. Kalau yang tadi itu satunya itu, yang di langkah 2 ini satunya masih ada, A, dengan di langkah ketiga, ini satunya di indeks satunya sudah hilang. Jadi anggotanya tinggal B dan C. Kemudian pointernya ini ya, saya sebut aja pointer di depan belakang ini pointer untuk menunjukkan awalnya mana, akhirnya mana. Ini pointernya di indeks 2 sama di 3. Oke, seperti itu. Kita lanjut sekarang MQ. Nambah lagi anggota ya. Nambah lagi anggota, 2 anggota DE. Nambah anggota di belakang ya. Jadi saya tinggal BC, nambah lagi DE. Jadi anggotanya sekarang tinggal BC DE. Nah, posisi depannya tetap 2, belakangnya digeser ke posisi indeksnya 5.
Ya, seperti itu ya terus. Ini nanti Anda bisa telusuri sendiri bagaimana logiknya. Ya, seperti itu yang jelas. First in, first out. Anda nanti telusuri sendiri sampai 11. Sampai nanti wis. Oke, ini sudah jam berapa ya? Jam 11. Kita sampai jam 12. Silakan sampai di sini Anda bertanya dulu. Itu Izin ilustrasinya. bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti untuk antriannya, semisal kita mau menambahkan data, itu tergantung panjang antriannya dulu berarti, Pak. Nah, betul. Kalau kita menggunakan array, ya Mas ya, kita sepakati di awal tadi, kemarin ya, array itu alokasi memori statis ya, statis. Jadi n-nya jumlah datanya itu tertentu. Kalau 10 ya 10. Jadi sama bisa nambah-nambah NQ sampai 10. Kalau sudah sampai 10 nggak bisa nambah lagi. Kalau pakai array ya. Nah, tapi Q ini bisa dibuat pakai pointer ya. Bisa dibuat pakai pointer nambah-nambah terus belakangnya gitu Mas. Ya, paham ya? Oke, Iya, Pak. Terima kasih. oke sama-sama.
Pak, izin bertanya, Pak. Oh iya Mas, gimana silakan. Untuk yang circular array, berarti semisal ada 5 data, untuk pointernya berarti bukan, Pak. Berarti untuk semisal di sini kan di operasi keempat ada data D sama E yang masuk. Terus di operasi kelima yang B sama C dia dihapus atau hilang. Nah, berarti untuk data pertama dia untuk semisal ada data baru yang masuk, berarti dia masuknya ke indeks pertama seperti itu, Pak. Dan data yang kedua, ketika ada data baru yang kedua, maka masuk ke indeks kedua. Artinya untuk array sirkular dia akan mengisi indeks yang kosong seperti itu, Pak. Begini, tak buka lagi ya. Kalau bisa dikatakan mengisi indeks yang kosong, itu tidak selalu bisa ya Mas ya. Karena dia ngisinya tidak boleh acak. Ya, paham ya, tidak boleh acak. Dia tetap harus mengikuti aturan, ini kan sirkular ya, seperti ini ya. Ini kebetulan 5 juga kan ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini sudah kelihatan nih. Kelihatan, Pak. Satu, 2, 3, 4, 5. Datanya 5, 6, 7, 9. Kalau ada penambahan data lagi, harusnya yang ditambah adalah di sini. Ini ya. Misalkan datanya 3 gitu ya. Sorry. Gimana nulisnya? 3 gitu ya. Nah, di sini kan berarti 3. Ya. Oke, sekarang ada pendeletan atau penghapusan data. Yang dihapus data ya pasti yang indeks 1 dulu yang 5. Iya. Nggak bisa tiba-tiba menghapus yang di sini itu. Nggak boleh. Kaidahnya harus awalnya dulu. Jadi yang di del yang di sini. Terus yang lain geser. Set. Iya kan? Bergeser terus. Yang 6 jadi front. 6 jadi front. 7, 9, 3-nya jadi rear. Belakangnya kosong. Kalau nggak ditambahin lagi. Baru nanti kalau ditambahin lagi, ini ada data lagi baru. Gitu. Bingung? Pak, saya bingung. Soalnya di Bingungnya? pengertian di atas, dia itu menambahkan tanpa proses penggeseran katanya, Pak. Di PowerPoint-nya itu. Untuk yang circular array. Saya lihat ya. Yang ini ya, tampilannya. Iya, Pak. Yang poin berapa? Sebentar, Pak, bentar. Itu di slide sebelumnya, Pak. Nah, iya, Pak, itu, Pak. Yang di bawah barusan. Tanda melakukan pergeseran. Tanda mampu melakukan proses penghapusan elemen. Saya juga lihat di slide setelah tabel yang ABCDE itu, Pak. Kan ada operasi-operasinya. Nah, di sana ternyata nggak geser untuk DE itu, Pak.
Yang ini. Iya, di slide setelahnya itu ada operasinya gitu, Pak. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C. Nah. Di operasi ke-6 itu ada data F yang masuk, tapi dia masuknya ke indeks pertama, Pak. Oh iya, ini kan begini Mas. Ini kan dia melingkar ya, melingkar. Jadi ketika ini kosong, wis dari sini, wis dari sini. Dari sini wis. Kosong ya. Inilah kenapa dia disebut sirkular. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kosong. Kemudian diisi. Diisi dengan 3 angka, dengan 3 data, yaitu ABC. ABC-nya 1 ditaruh di indeks 1, 2, 3. Kemudian dia dikosongin. Dihapus kan, hapusnya pertama. Tapi ketika nambah lagi, nah, dia nggak boleh nambah di situ. Nggak boleh langsung tiba-tiba nambah di situ, itu loh maksudnya. Nambah dulu di belakangnya sampai penuh. Karena dia di belakangnya penuh, hakikatnya nambah belakang ini kan sama dengan nambah kegeser di belakangnya lagi. Gitu. Akhirnya ketemu dia frontnya sama yang indeks satunya sama itu. Ya kan? Ini kalau ini kan A, B, C, D, E. Dihapus B sama C, hilang. Tapi nambah harus namanya di belakang. Gak bisa nambah di sini, nambahnya di sini. Akhirnya dia ketemu di situ. F-nya. Seperti itu. Karena itulah disebut melingkar. Nah, mungkin supaya lebih kelihatan jelas, untuk proses circular array ini dibuat tabel kayak gini, kayak yang ini, ya, dibuat tabel sehingga depan sama belakangnya jelas kemana. Kalau melihat ilustrasinya itu seperti ini. Jadi itulah kenapa kok akhirnya tidak terjadi pergeseran, karena numpuk di situ. Memang tidak terjadi pergeseran karena frontnya ya ditempati oleh N. Indeks satunya yang tadi yang di sini itu ditempati oleh N. N-nya F nilainya. Sementara tadinya yang diisi dengan nilai A kan sudah di-delete tadi di perjalanan di sini. Jadi kosong, bisa ditempati. Gitu, Mas. Berarti secara tidak langsung ketika di operasi 5 yang ED itu berarti menjadi front, Pak. Berarti semisal di operasi 6 itu ada data F yang masuk, dia berarti ngisi posisi yang kosong pertama gitu, Pak. Atau Iya. mungkin saya salah baca gitu, Pak. Ini pokoknya kalau anggotanya nggak ada, ya, anggotanya di-delete gitu ya. Delete-nya kan di depan. Ya. Otomatis depannya itu geser. Pindah ke belakangnya. Kayak ini ya. A, B, C. A-nya dihapus kan?
alamatnya. Ini kan alamat ya. Kayak sampean punya rumah. Anggap aja rumahnya muter gitu. Alamatnya muter. Kalau yang rumah nomor 1, anggap aja ini nomornya rumahnya muter semua kayak perkemahan gitu ya. Kayak bumi perkemahannya orang Eskimo gitu. Kalau rumah nomor 1-nya diusir, kan jadi kosong. Ya kan? Kan jadi kosong. Nah, yang jadi diakses pertama-tama kan yang rumahnya yang tidak kosong. Yang ini. Ngapain yang rumah kosong dihitung lagi? Nah, frontnya jadi sini, nomor 2-nya. Sebelahnya. Begitu juga ini. Masih ada, jadi diakses. Jadi frontnya di sini, meskipun indeknya dia 2. Nah, kalau ada penambahan data lagi, ya di belakangnya N. Jadi kayak ini. D. Kalau nambah lagi, E. Terus kalau penghapusan, mestinya penghapusan. Penghapusan 1 data. B. C-nya masih ada. Tapi berhubung di sini diminta dihapus 2 data, ya sama C. Yang dihapus yang pertama kali tadi masuk. B sama C kan yang tadi masuk. Bukan DE. Ya. Begitu dihapus, BC, tempatnya kosong. Nah, pertanyaannya, sekarang frontnya di mana? Kalau pas sudah operasi di mana? Di mana frontnya? Ayo, apa yang bisa jawab? D, Pak. Indeks 4. Di 4. N-nya di mana? Indeks 5. N-nya di 5. Terus nambah lagi, berarti di mana? Nambah data loh ya. Nambah data. Yang belakang berarti jadi anu nggak, Pak? Ya di 1, Pak. Yang penambahan itu. Iya, nambahnya di 1. Indeks ini tetap, ini alamat rumahnya ini tetap, tapi pengganti penghuni rumahnya yang beda-beda gitu loh. Nah, petugas sensusnya yang keliling-keliling, pertama yang diakses rumah nomor 1-nya nomor 4, karena nomor 2 sama nomor ini nomor 4, karena nomor 1, 2, 3 kosong gitu kan. Petugas sensusnya, oh jadi yang ada rumahnya ini sama ini. Tapi rumahnya tetap ada di situ. Kaplingannya ada, nomornya ada, penghuninya aja yang pindah. Gitu, Mas. Nah, karena kosong berarti yang ada aja yang disensus. Nah, ini juga begitu. Jadi tetap nomor 1, 2, 3, 4, 5-nya tetap kalau pakai array. Indeksnya jumlah datanya 5. Nah, ini penambahan penduduk lagi di mana? Harus nambah di belakang, nggak boleh nambah di depan. Nambahnya harus selalu di belakang. Gitu. Kalau nambah di depan nggak boleh meskipun kosong. Artinya sekarang meskipun kondisinya frontnya 4-nya di D, N-nya di 1, akhirnya N ya sama dengan 1, lumayan. Gitu, tidak ada yang dimaksud dia tidak bergeseran itu. Ini cuma hanya menunjukkan alamat saja dia, posisinya. Yang gerak-gerak, yang pindah-pindah itu front sama N. Sama petugas sensusnya itu. Ya, petugas sensusnya ya yang menunjukkan mana N, mana frontnya itu. Itu namanya pointer. Itu yang analogi petugas sensus itu namanya pointer. Kalau ini indeks 1, indeks 1 itu alamat. Ya, menunjukkan alamatnya. Gitu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, saya izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Ini yang operasi nomor 8, Pak. Kenapa kok yang rear-nya itu 4, Pak, bukan 3? Kita telusuri dari sini ya. Ini ketika data sudah penuh. Data penuh, A, B, C, D, E, F, G, H. Berarti ada penambahan lagi setelah E, F, D, E, F ya. D, E, F.
dia nambah G sama nambah H. Berarti urutannya DEF terus nambah G terus nambah H. Ya. Oke. Nah tadi saya mencatat formnya di mana? Formnya di Frontnya 4, Pak. benar. Formnya 4. Terus ini berarti operasi penghapus. Dihapus ada G. Yang dihapus adalah formnya. Gitu. Gitu. Ini yang dihapus adalah front 4. Ini kan 1, 2, 3, 4. Nah, yang masuknya tadi. Enaknya sama buat aja lagian. Apa namanya? Tabel kayak gitu. Frontnya tadinya di sini. Sekarang begitu dihapus, frontnya hilang kan? Nah, dia jadi geser ke sana. Frontnya sekarang E. Frontnya E. Nanti kalau dihapus lagi, berarti yang hilang adalah front yang E. Gitu. Nanti kalau dihapus lagi, yang hilang adalah Yang F. Dihapus lagi yang hilang G. Ini pas ini dihapus 2, F sama G. Set hilang. Terakhir menghapus H. Gitu. Saya nggak punya animasinya sih. Izin bertanya lagi, Pak. Ya. Berarti untuk circle array dia harusnya sudah ditetapkan ya, Pak, panjang array-nya berapa? Nah, iya. Kalau array itu Mas dari tadi, itu kan saya sudah bilang, bahkan bukan dari tadi, dari kemarin, dari pertemuan yang lalu. Kalau array itu asal statis, jadi ditetapkan di awal semua ya. Begitu. Jadi array itu ya ditetapkan di awal. Memang. Jadi di set dulu yang namanya penyimpanan statis itu jumlah datanya N-nya itu ditetapkan. N-nya ada 10 data, 100 data, 200, 300, ya itu sudah. Kok sampai dunia kiamat ya tetap segitu. Kalau Anda mau bongkar di tengah-tengah program, nggak bisa. Nanti berubah semua programnya. Otomatis programnya jadi berubah, algoritmanya berubah juga. Nah, itu dari awal sampai nanti dunia kiamat kalau statis seperti itu. 5 ya 5 terus jumlah datanya. Banyak datanya jumlah datanya, banyak data. Banyak array-nya itu loh, kolom-kolomnya isinya. Kalau di sini 5 ya 5 terus, kalau 100 100 terus. Gitu. Kalau mau dinamis pakai apa kemarin? Linked list, Pak. Linked list, betul. Kalau mau start dan dinamis pakai linked list. Ya. Nanti lebih modern lagi kalau mau pakai gini, circular linked list itu pakai kayak gini, pakai mainan, Q-antrian. Ya. Gitu. Saya ngecek dulu nih yang tidak bisa on cam. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, mungkin kita akhiri ya. Ntar saya capture dulu untuk pertemuannya ya. Adrian Arif ini mana nih? Jangan-jangan menghilang. Sama Salviatun Hasanah ini gelap sekali. Ruangannya nggak ada pencahayaan. Oke, yang dari tadi nggak ada, tidak on ya. Siapa ini?
Mas apa Mbak ini Galuh ini. Aprilia. Sama siapa? 41201 032 sama Ibnu siapa nih? Terus Asif Mahar sama Wian ini dari Saya pakai 2 device, Pak. ya. Saya simpan di Feedback ya. Oke, kita akhiri ya pertemuan kita pada siang hari ini. Seperti biasa nanti Anda lihat ya di buku itu Anda bisa mengerjakan latihan. Anda cari yang topiknya adalah Q ya di buku pemrograman Java itu yang Q Anda kerjakan dan Anda upload seperti biasanya. Baik, kita akhiri saudara sekalian untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Mungkin kalau tidak salah hari ini merupakan pertemuan kita yang terakhir ya. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Pak Muni. Ya, kalau tidak salah. Jadi mungkin kalau ada perubahan ya kita akan memberikan informasi lebih lanjut. Oke, terima kasih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan membaca bacaan alhamdulillah Al-Fatihah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena aku doa ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.